Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua, terutama pemisah di mana saja berada. Nyuwun sewu nggih. Kula pamit riyen nggih, kula ngomong bahasa mboten bahasa Indonesia nggih. Soale sak Sorong Raya ki, sak Indonesia ki, sak belahan Asia ki gregetan kepengin krungu wong ireng rikmoe kretin kok pintar bahasa Jawa. Nah niki kula nggih, kula Mas Karoja Yaquam. Asli saking Kabupaten Tamro, kula Orpa. Orpa artinya orang Papua. Aneku asli orang Papua, asli Orpa. Nggih. Niki kanca-kanca sing sebelah kiwa tengah niki kabeh iki YouTuber andalan Sorong kota Sorong, sak Sorong Raya iki. Wow. Sebelah tengah niki saking aslin saking Bima. Kepingin diajari bahasa Jawa. Lucu saya tuh. Terus sebelah sing kiwa iki saking Bugis. Kepingin belajar bahasa Jawa. Akeh wong Jawa ning Sorong kok. Njaluk saya mau belajar bahasa Jawa. Gumun lucu, tapi enggak apa-apa, monggo. Terus Afri Sorong kepingin njaluk ngomong bojone wong Jawa. Sapa weruh bojoe ngomong sing elek-elek, ngamuk-ngamuk dhewe kan nggak ngerti. Kepingin diajarin bahasa Jawa, aku ben ngerti. Oh, bojoku marah saya gini-gini, aku tahu gitu katanya. Ya cane ngene lho. Aku ki rasane gumun banget. Nek kepingin belajar bahasa Jawa ku mestine wong Jawa sing pintar. Apa sastrawan wong Jawa. Nah aku ki kan cuma ngerti bahasa Jawa sing kasaran, Jawa Timuran. Tapi kok nyapa kok Melayu sama saya semua. Ya aku nirimo ae, monggo. Ayo. Oke, Mas Karoja, sebelum saya mau belajar nih, saya mau bertanya dulu. Mas Karoja kok bisa ngomong bahasa Jawa dan logat-logatnya gitu tuh, belajarnya dari mana? Dan awal mula belajar bahasa Jawa itu bagaimana? Ceritakan dulu sedikit. Nggih, matur nuwun. Asal mulane kula sakit bahasa Jawa iki tak critra ya. Kula sakit bahasa Jawa iki semenjak tahun 1980 kalih nggih. 1982. Kula sekolahnya di SPS Kawan Transmigrasi Kabupaten Sorong. Zamane iku kula SD kelas 6. Kula sekolahnya SD asalku kan kula SD YPPK FEF Karon Tamro. Terus kula ujian terus nggak tembus. Soalnya citra ngene. Kula ngantamin guru kanggo pan hansip tapi nakal ya. Kapopo maklum lah. Isih arek enom ya wis ngono, arek cilik ya wis sering nakal. Perantaman guru, perantaman wong tuwe ya maklum. Terus aku ujian SD terus jatuh. Udah kakakku namanya Simon tuh kasih pindah saya ke SP4. Di situ tahun 1982 ya. Musim panas itu loh. Zamannya pertama transmigrasi di Kabupaten Sorong 82 ya. 1982. Di situ aku sekolah di SD Impres 63 ya, di SP4. Di situ aku tamat SD. Tamat di situ aku usia lamanya di situ cuma 1 tahun. Tapi bisa Jawa ini enggak nyatat. Enggak diajarin, enggak belas sama sekali. Ngono lho. Jadi selama 1 tahun Mas Karoja baru bisa lancar bahasa Jawa. Setengah tahun aja, masih ingat saya di bulan Oktober. Setengah tahun. Karena gini loh, lingkungannya itu kan saya wong Jawa, iya bener ngerti iki. Jadi yang di Cuma wong ini nggak ada. Gitu. Daerah Trans dulu ya. Betul. Itu tahun 82. Tahun 1982 itu. Coba Belum lahir. zaman itu ya gitu. Berarti ini adikku ya. Maaf ya, enggak apa-apa. orang popo. Tapi sadulurku. Ah, Sadulur YouTuber andalan Sorong Raya. Wow. gitu ya. Gini Mas.
tuh saya sering dengar kata-kata sedulur. Sedulur itu artinya apa? Wah, bukan gitu. Sedulur itu kan Benang teman mungkin senasi perjuangan, sahabat-sahabat, konco-konco gitu loh. Sedulur. Satu perjuangan, satu usaha, satu gitu. Saudara, sedulur, sedulur. Itu bahasa Jawa. Sedulur ini kan nggak salah. Ini nggak. Kamu semua kan youtuber ya. Panggil aja sedulur yang tepat gitu loh. Sedulur. Gitu ya. Dulur itu bahasa Jawa. Nek bahasa Indonesia ku dulur itu ya konco apa saudara ngono lho. Sedulur ke orang lain mungkin katanya ke sedulur, misalnya ngomong ke Bang siapa Purna bilang sedulur saya mungkin bisa, bukan ngomong sedulur. Ya begitu ya. Oh gitu ya. Bisa kasih panggil sedulur. Ya, Piye kabare? Bisa. Bisa. Oh, Tapi iso. kalau itu orang Jawa, kalau orang Bima ya jangan pakai istilah itu. Tapi terserah mau pakai kata bahasa mana terserahmu loh. Gitu. Oh gitu. Ngomongnya kayak apa? Mas. Nggak usah marah-marah. Saya mau tanya yang mendasar aja dari bahasa Jawa. Kalau makan itu yang bahasa Jawa yang misalnya saya lapar mau makan, Mas saya mau makan, atau Mas saya lapar mau makan, itu bahasa Jawanya yang kalau kita ngomongnya sama teman gimana, kalau yang kita mintanya sama orang tua bagaimana? Mas bisa jelaskan? Ya, ini pada prinsipnya kan teman-teman Nusantara ini pada hadir di sini, kebetulan ini kan latar belakangnya kan youtuber andalan Kota Sorong ya. Nah agendanya ini kan mau belajar bahasa Jawa. Ya mohon maaf pemisah ya. Kalau aku mau makan, itu kalau sama bahasa Jawa itu kan ada 3 kelas itu loh. Sekarang tergantung mau pamit itu jangan anak kecil apa anak orang gede gitu loh. Ya, mau diajak ngomong gitu. Gitu pada saat itu gitu. Iya. Kalau anak kecil ya, aku mangan sih ya. Nah itu yang kasar gitu loh. Tapi yang halus itu kan kalau ada yang lebih besar atau sesepuh atau mbah atau orang gede atau itu Romo nyuwun sewu nggih kula pamit dahar yen. Gitu. Dahar bukan mangan. Dahar. Nggih, dahar. Jadi bedanya gitu. Setuju, mangan saja. Mangan itu ya itu jalan umum. Tapi yang lebih halus lagi itu Jogja Solo tuh. Ya saya juga belum tahu tapi tahunya sedikit gitu. Gitu. Tapi nanti yang kamu ajak ngomong itu ternyata itu bukan orang Jawa ya, dia maklumin. Oh iya gak apa-apa, ini bukan orang Jawa juga kok, maklumin lah. Oh dimaklumin. Gitu. Dia lebih... Karena dia itu orang Jawa, contohnya dia orang Jawa yang diajak ngomong. Terus kamu ini bukan orang Jawa, orang Bima. Dia ngerti kamu, nggak apa-apa lah gitu. Tapi kan ini belajar, ngono loh. Oke. Mas apa yang Mau ada tanya di satu dulu. Nih. Nah begini Mas Karoja. Itu kalau misalnya panggilan Pak D itu bisa nggak ke semua orang-orang dewasa kah, atau bagaimana itu? Karena saya pernah jujur, saya panggil Pak D malah dia tersinggung, katanya nggak bisa itu panggil Pak D sembarang orang. Bagaimana kira-kira itu? Makasih. Pak D itu gini, tata keramanya itu beda Pak. Jadi kalau Pak D itu nanti lihat hubungannya apa dulu. Oh iya. Hubungannya apa dulu, latar belakang itu harus tahu dulu gitu. Kalau nggak tahu itu ya panggil aja Mas saja lah, singkat aja udah. Ingat ya ini ke depannya. Iya. Atau Romo atau Mas ya udah. Daripada kalau panggil kalau panggil ya nggak apa-apa lah, maklum lah. Karena dia yang diajak ngomong itu kan dia ngerti kamu itu bukan orang Jawa. Ya, Terus, tapi kamu hebat kok kamu panggil Mas, ya dia hormat. Wow, gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau kamu panggil Pak D, nanti dia tersinggung. Ada hubungan apa? Gitu. Tapi dia maklumin lah, nggak apa-apa. Oh iya, jadi kan gini Mas Koroja, jadi rata-rata penjual sayur, penjual ikan, penjual apa yang orang Sorong di sini. Jadi kita itu
saya pribadi tuh panggilnya Pade, Pade jual apa? Pade ada sayur apa gitu. Nggak masalah itu kayak gitu. Makasih. Gini, itu kembali pada pribadi itu loh. Macam tukang sayur atau istilah Jawanya itu bakul. Ya, bakul ya. Bakul ewa, bakul jangan itu sayur ya. Jangan. Bakul. Bakul itu ya nanti tergantung dia mau pakai etika kah, mau pakai tata kerama kah, tapi dia ada yang nggak peduli lah. Ya udah dipanggil Pade, oh iya. Nah, itu aja. Tapi kalau ada yang mau disiplin hidup dalam tata kerama berbahasa Jawa yang baik, susah juga. Kalau terapan seperti itu kalau di Jawa boleh, tapi kalau di Papua susah gitu loh. Perantauan ya. Mesannya lah gitu. Oke Mas, jadi saya sebenarnya dari dulu pengen belajar bahasa Jawa karena di lingkungan saya kan banyak teman-teman juga banyak dari Jawa begitu. Terus yang menjadi kendala saya untuk belajar itu saya takutnya saya menggunakan bahasa Jawa yang salah begitu. Takutnya yang dengar itu tersinggung atau gimana. Bagaimana tanggapannya Mas Koroja kalau mengenai hal itu? Itu gini. Aku ini kreatin ini loh. Kok bisa bahasa Jawa? Jadi macam Mas ini kan orang Bima. Kepingin mau belajar bahasa Jawa, kepingin mau pintar bahasa Jawa seperti aku, atau maaf ya pemisah ya, maaf bukan aku pintar sih enggak, tapi ya standar lah gitu. Itu kembali pada pribadi. Mau belajar sekarang Jawa itu kan bukan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada yang paling halus, yang standar, yang paling kasar. Kalau menurut aku ya pelajar yang kasar dulu lah. Tapi bukan nanti di pelajar yang kasar terus nanti kamu ngomong yang jelek sama orang yang lanjut usia, atau itu juga mungkin salah juga. Tapi kalau bisa ya kamu belajar yang kasar dulu lah. Tapi harus belajar itu punya niat dulu, punya kepingin. Kalau asal belajar susah Pak, sangat. Saya itu dulu di SP4 tuh nggak pernah nyatat, ingat loh, nggak pernah nyatat. Otodidak gitu ya? Cuma punya panggilan kan, punya kepingin gitu loh. Terus yang pertama saya nerapkan adalah yang kasar dulu masuk, nanti aku saring sendiri. Iya. Gitu. Jadi mau belajar nggak apa-apa, tapi ya bahasa Jawa itu kan ada yang kasar, ada yang sedang, ada yang paling halus. Halus itu yang Promonggil, Jogja, Solo. Ya. Itu bahasa Jawanya sini kalau kita ingin tanya kan, contohnya Mas atau Mbak, Mas jual apa saja gitu. Terus minumannya apa saja, itu pakai bahasa Jawanya apa itu? Kalau kita mau belanja di kios. Belanja di kios tuh, belanja makanan. Contohnya kayak belanja di warung, baru penjaganya warung ciri khas Jawa gitu. Jadi kalau kita mau nanya, sini ada jual makanan apa saja? Oh ya. Itu gini. Kalau penjual itu, kalau itu kamu udah sebelum masuk di kios apa toko itu udah tahu bahwa itu orang Jawa. Ya, datanglah seperti budaya orang Jawa tuh lemah lembut, nggak boleh kasar-kasar loh. Itu budaya orang Jawa itu kan. Iya. Banyak orang Sorong Raya itu ngomong Mas Karojan orangnya jiwanya gini. Ya memang aku hatinya memang seperti itu. Jadi itu kalau orang Jawa, ya kamu masuk ya, assalamualaikum. Kalau itu nenek, mbah. Oh, nenek panggil mbah, lihat. Iya, pakai mbah. Kalau ibu ya panggil bu. Bude. Yang Dakung, yang Putri. Kalau yang masih Cewek itu panggil mbak. Mbak. Walaupun kita lebih tua daripada dia, tetap kita panggil mbak. Hormati toh. Oh gitu. Gitu. Makasih. Gitu ya Son. Jadi kita emosi sedikit. Iya. Coba apa lagi? Kalian. Ada emosi. Kita serahkan dulu sama Jadi ke yang dasar aja dulu. Ya, jadi kalau kita mau pamit sama ini nih, misalnya kita bertamu ke rumahnya Mas Koroja, terus saya mau pamit, Pak saya mau pulang dulu, nanti besok baru saya datang lagi, atau nanti saya telepon lagi kalau mau datang ke sini lagi, itu bahasanya kayak gimana?
minta yang minta pamit ya yang punya rumah ya. Yang halus apa yang kasar? Yang umum aja lah, yang umum. Umum aja lah. Yang umum aja yang soalnya kita antara yang muda sama yang tua. Jadi dua-duanya dapat. Ya. Kepengen umpamane rencana ningan nggih. Nek tamu kalih kula, terus paling setengah jam terus kepengen balik. Pamit balik toh. Ya paling nek bahasa Jawa itu kan gini. Mas, ono sik ya. Aku kepingin pamit. Balik sik ya. Kapan-kapan nyambung nah ya, temune ngobrol piye ngono lho. Nah itu sing kasar itu. Tapi kalau yang halus itu gini. Romo Mas Karoja kula nyuwun pamit riyen nggih. Tapi dengan gerak-gerik harus seperti orang Jawa. jadi diikuti dengan Nggak boleh. gestur gitu. Enggak boleh gitu. Pak Jasa pulang nih. Iya. Kalau macam kami Orpa ya, orang Papua. Ah. Kami punya caranya lain. Kalau kami macam kalau orang Jawa nggak bisa gitu. Wah ini kok geraknya apa gitu loh. Maaf ya. Iya. Istilahnya orang bilang masuk kandang kambing harus Jadi kambing. lah iya. Masuk budaya orang Jawa yang harus ikuti sedikitnya lah gitu. Gitu. Jadi nyuwun pamit, Mas. Kula nyuwun pamit riyen nggih. Kula pati wangsul. Mungkin kapan-kapan temu malih nggih. Niku artinya gini, Mas Karoja. Aku kepingin pamit dulu ya. Ini udah waktunya nanti komunikasi kita bisa nyambung lagi besok-besok gitu loh. Jadi intinya itu pamit dalam bahasa Jawa itu harus diikuti dengan gestur tubuh gitu ya. Iya, itu tergantung juga sih. Bukan itu diajar oleh orang berapa sastra bahasa Jawa enggak. Itu pribadi. Coba lihat Menteri Sosial punya gayanya memang gitu. Jokowi gayanya memang gitu. SBY gayanya memang gitu. Contohnya gitu loh. Setiap orang punya gaya itu kan. Iya, karakter. Kalau aku kan ikut. Kalau orang Jawa tuh aku lembut banget. Coba sekarang ciri khasnya Bapak Presiden Republik Indonesia yang Mas Karoja tahu kalau cara bicaranya itu dan cara bicaranya Ibu Risma karena begini, Bapak Presiden itu kan asli orang Solo, bahasanya pasti ada ciri khas sendiri. Ibu Risma itu asli orang Jawa Timur, iya kan? Surabaya. Nah, coba dibedakan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur bahasanya gimana? Menurut Mas Karoja? Nah, Nggih. Nyuwun pamit nggih pemisah. Sak Nusantara iki. Kula jajal ngomong bahasa Solo, bahasa Jawa Tengah. Pak Presiden Republik Indonesia ini kan orang Jawa Tengah ya, dari Solo. Ya. Ini diminta coba bicara bahasa Jawa yang seperti Jokowi dari Solo. Nanti lagi kalau Ibu Menteri Sosial Ibu Risma dari Jawa Timur, bahasa Jawa Timurnya gimana? Nyuwun maaf. Jadi gini, kalau orang Jawa Timuran maaf ya, seluruh pemisah di mana saja berada, aku bukan tapi ya aku ngomong apa adanya yang aku tahu gitu loh. Kalau orang Jawa Timuran, arek-arek Surabaya, ngapane ngapak Kebumen ku wis ya bahasa ngapak, bahasa Jawa Timur, bahasa Surabayaan. Wis ngomong biasa-biasa ae. Njolok dhewe lho. Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma iku lho. Wis ngomong bahasa Jawa, ya Jawa sing nyambung nek masyarakate ya Jawa Timuran, wis nyambung. Tapi nek Solo, Jogja, aduh susah Pak, sangat susah. Paling halus. Jadi kalau Presiden Jokowi kalau ngomong itu bahasa Solo itu saya pun nggak bisa mampu naik puncak Tamro, nggak bisa. Saya nggak bisa mampu naik. Berat, sangat sulit sekali. Begitu. Ya ngerti. iya. Mas. Ah. Tanyakan. Jadi sebenarnya bahasanya itu sama tapi cuma cara bicaranya yang berbeda ya. Dialeknya. Dialeknya.
bukan dialek. Tadi sudah disampaikan oleh Nisam Tahar. Bahasa dari masing-masing suku ini kan sudah diajarkan terhadap anak kecil bahasanya gimana. Orang besar, orang pejabat pakai bahasa Bugis, pasti kan bahasanya beda lagi. Gitu. Bahasa Jawa juga sama seperti itu. Bahasaku Nen Tamro sama. Kalau bahasa Tamro ngomong sama anak kecil beda. Kalau ngomong dengan orang besar lebih sopan lagi, beda lagi gitu. Gitu. Saya kira di Bima sama kok. Gitu. Jadi bukan hanya orang Jawa. Maaf, mungkin karena orang Jawa ini mereka menerapkan, mereka punya budaya lembutnya, bahasanya itu sampai mendunia di mana-mana, sampai Mas Karjo juga tahu juga ikut kayak gitu. Ini bahasa Jawanya. Yang saya Kan kita kan sering nongkrong nih, nongkrong di kafe sama teman-teman. Terus kalau mau ajak teman-teman pergi nongkrong, bro nongkrong di kafe ayo, gimana bahasa Jawanya? Makan apa, minum apa? Ya makanya kita mengajak teman dulu ini bagaimana bahasa Jawanya kalau ajak nongkrong begitu. namanya kampanye itu. Rek itu kan Surabaya ya. Rek, ayo ngumpul yuk. Nandi. Gimana gitu. Nandi itu di mana? Ngumpul. Ayo, ngumpul yang di. Ngumpul itu kan kumpul ya gitu. Kalau sama-sama seumur gitu loh. Maaf ya pemirsa. Kalau sama-sama umur. Tapi kalau Afri Sorong atau Rian atau Purnawijaya masih kecil terus yang kamu ngajak ngomong itu orang udah lanjut usia. Yo, bukan pakai bahasa itu lagi. Nggak bisa. Caranya gimana Beda bahasanya? lagi. Romo. Jenengan wonten sempat waktu nggih monggo. Barangkali kula nggih. Nah gitu. Coba ngomong barusan kayak gitu. Romo tadi gimana? Romo. Pak atau Pak. Bahasa Jawanya Rom Sewu. Pak Romo. Nggih. Gitu. Romo ya Romo. Oh Maaf gitu. ya. Romo. Romo. Oh Romo. Enggak. Kalau mau belajar, kalau disertai dengan ketawa susah dapat boleh. Tapi lucu juga ya. Tapi kamu rem, kamu ikut ketawa terus, waktu habis loh. Iya durasi. Nah, kira Romo. Ayo barang ngobrol yang kafe monggo. Romo, ayo bareng ngobrol Neng kafe. neng kafe monggo. Wonten waktu napa mboten? Wonten waktu napa mboten? Wonten waktu opo moten. Mboten ya. Ada gitu. waktu enggak gitu loh. Oh gitu. Kalau yang biasa yang kayak teman Seakrab, kayak teman kayak sedulur, teman sebaya seusia, ya. iya. Teman sebaya seusia ya. Tuh cara ngajaknya gimana? Cara ngajaknya gimana? Lah contohnya gini. Mas, Ayo kita nongkrong ke kafe. Ya udah ngomong ini. Mas. Ayo. Oh gitu aja. Itu aja. Tapi ngumpulnya jam piro? Ngumpulnya jam berapa? Jam piro? Bagaimana misalnya kalau anggaplah teman kita ini lagi nelpon, kita langsung tanya, bro posisi di mana? Kita merapat kah? Bagaimana kah? Kira-kira bahasa Jawanya yang sopan bagaimana itu? Yang seumuran lah seumuran. Yang seusia. Sedulur apa? Mas. Tapi ngumpulnya nyang di ngono lho. Kumpulnya di mana? Nang endi? Nang ndi atau nang endi ya padha ae sama saja. Gimana gitu. Jam piro? Itu Coba sekalian prakteknya. Terus Iya, coba apa? nang endi? Nang endi jam piro? Jam piro? jadi gini. Saya nggak punya uang ini. Siapa yang bayar? Situ yang bayar Nanti jam piro. Coba kamu yang traktir begitu. Oke. Saya lagi bokeh, lagi nggak ada uang ini. Nah, sekali-kali kamu traktir lah bahasa Jawanya, nanti saya praktekkan. Mas. Yo, aku
Aku melo tapi nggak ada duit di piye. Saya ikut tapi nggak punya uang ini gimana? Nggak apa-apa Rene ae gitu. Nggak tidak apa-apa, datang saja gitu. Nggak apa-apa. Mas aku orangnya duit Nah, nggak apa-apa. Ora apa-apa, Rene ae. ora apa-apa rene wae. Ya, oh pintar ini. Lidahmu, Gak apa-apa, kesini aja. nah, Iya. lidahmu hebat Iya. ya. Coba, coba. Saya nggak bisa. Ya, yang seperti yang tadi, coba. Ora popo. Ora popo. Rene Popo ada. sini wae. Ora popo Rene wae. Ah, wes udah hebat. Rene wae. Ah, udah. Tekanan. Rene wae. Jawa itu harus ada. Ada Ora popo. orang popo. Rene wae. Gitu. Jadi ngomong bahasa Jawa itu Ada tekanannya. lihat Mas ya, bukan sombong ya. Sombong itu dumeh. Bahasa Jawa bilang dumeh. Dume apa? Dumeh itu sombong. Dume. Ojo dumeh. Oh, Ada lagu- ojo dume itu jangan sombong. Iya. Ojo dume jangan. Jangan sombong. Ada lagu Jawa dulu. Ojo dume. Kamu kalau lihat di tukang bakso kadang-kadang ada tulisan ojo dume. Iya. Nah, ojo dume. Ojo dumeh. Ojo lali saja saya selalu lihat. Tekanan nadanya dulu. Intonasinya tekanan Iya, itu ada. intonasi. Bukan ojo dume. Oh, itu kasar sekali. Beda kan? Beda. Ojo dume, ojo dume. Nah, itu tadi yang benar tuh. Nah, gini. Ojo dume. Ojo dume. Ojo dumeh. Gini lagi, Mas. Sendiri kan ada teman, ini orang Jawa, pergi. Kita ingin nanya, bro, mau kemana? Itu bahasa Jawanya apa? Mas, arep ngandi. Oh, arep ngandi. Iya. Mas, arep ngandi, gitu. Jok-jokan nih. Oh, arep ngandi. Dia jangan jawab Ah. dia nanti. Dulan-dulan, jalan-jalan jok-jokan nih. Dolan. Kalau Bugis bilang jok-jokan nih, jangan jalan-jalan. Terus lagi kalau ini Makan ah. makanan ini, Bugis juga bisa. makanan ini rasanya enak sekali. Itu bahasa Jawanya apa? Kok nanya itu paling enak, paling gampang aja. Itu gini. Oh, Tangannya kok enak banget gitu oh, ya. bahasa Indonesia. Enak. Kembali lagi bisa tahan ngomong tuh. Tekanan intonasi nadanya itu loh. Waduh. Enak banget ya. Enggak, kebetulan kan istri saya orang Jawa, saya ingin puji pakai bahasa Jawa untuk masakan yang dia makan. Setelah makan ingin, waduh, Masakannya enak ya. itu bahasa Jawa gimana? Aduh enak masakanmu. Enak tenang gitu ya. Enak tenang. Bu, enak banget loh. Beda. Oh gitu. Enak tendang. Ini kemarin itu saya nonton film menggunakan bahasa Jawa. Jadi kalau orang ngomong itu saya agak sedikit mengerti gitu. Terus ada satu kalimat yang tidak saya mengerti sama sekali. Terus ada seorang bapak mendekati anaknya. Terus anaknya itu kayak ngambek gitu. Terus anaknya bilang ngalio ya, ngalio gitu. Apa ngalio? Pindah. Oh, pindah. Oh. Ngalih sih. Oh, gitu. Oh. Ngalio. Karena bapak ngomong sama anak itu kan anak kecil ya pakai bahasa yang biasa saja. Oh ngaliho. Tapi kalau orang besar nyuwun sewu nggih. Oh minta permisi artinya. Oh tadi permisi apa bahasa Jawa? Nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Oh, kalau mangga? Satu jangan sewu. Kalau monggo bukan? Monggo. Monggo. Monggo itu silakan. Oh monggo itu silakan. Jadi kalau nyuwun sewu itu kita yang mau lewat permisi. Pamit, Pamit. lewat. Oh nyuwun sewu monggo gitu. Iya. Coba Itu coba harus- semuanya. Nggih. Sewu monggo. Coba kita satu-satu. Rian, coba. Nyun sewu. Nyuwun sewu. Nyun sewu. Jadi ngomongnya tuh ditekan gitu loh nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Bahasa Jawa itu kan lembut toh. Nyun sewu. Ah, Nggih. gitu. Nyun sewu. Nanti kan itu balas nggih. Nggih. Oh bukan mangga. Mangga itu bahasa Jawa Barat. Mangga itu permisi. Itu Jawa Barat. Kalau A berarti Jawa Barat. Oh. Jawa Tengah. Monggo.
wong Riau pintar bahasa Jawa. Jadi kalau kita masa wong ngapak barang wis. kalau kita pesan rujak pakai mangga, Mangga di Jawa Barat. Kalau mangga itu pelem. oh bener. Pelem itu mangga. Oh, gini Mas, kalau kita mau muji ya kata-kata mau muji, gini contohnya lihat, is hari ini kau cantik sekali ya. Itu bahasa Jawanya apa? Itu aja diajar. Ini kan mau muji istrinya. Iya. Orang Jawa tuh. Inggris. Ketoro ayu banget ya. Ketoro tuh kelihatannya cantik. Oh, ketoro itu kelihatan Nah, gitu. kelihatan Ketoro. cantik itu ayu. Pasti jawabannya bilang, "Ay, pasti ada maunya ini." Oh, Ketoro ayu. ayu. Ayu tenan. Ini bagus tekanan ikut. Ketoro ayu. Jadi Rian kamu gitu. Ayo tenang. Gak boleh ngomong hanya gitu Ya, kan lurus. ikut naik turun gitu. Iya. Gak boleh ngomong gitu aja. Nggak boleh lurus ya, harus nggak ada bisa. intonasi. Ya, ya gitu tekanan. Gini, Kang bugis saya tuh bugis yang lurus jadi susah memang. Mungkin kalau bugis kayak bone ke bawah itu dia kan intonasi juga. Oh ya ini apa namanya kalau kita memanggil istri dalam bahasa Jawa itu bagaimana? Apa, sebutan untuk istri sendiri itu atau Bojoku. Oh bojo. Istriku. Jadi gini, kesimpulan sementara itu gini. Barang siapa tahu bahasa Jawa harus punya niat. Kalau nggak ada niat susah juga Pak. Itu satu. Yang kedua ya harus terjun. Serak. Coba bicara walaupun itu salah. Itu saran aku gitu. Nggak apa-apa, salah kok nggak apa-apa. Itu Ya pada intinya tuh harus mencoba untuk Ajak saya nggak apa-apa. Coba dulu. nggak usah takut salah gitu. Nggak boleh. Guru yang belajar dulu kan nggak tahu kok. Tapi kan ada coba dia belajar. Iya. Gitu. Aduh, Bima, aduh, hebat. NTB ya? Iya. Wow, hebat sekali. Oke Mas. Terima kasih Roja. Mas Karoja ya. Mas Karoja. Terima kasih untuk uang dan waktunya yang sudah mau mengajar kami sedikit-sedikit bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa itu bahasa Jawanya bagaimana? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ngomong Jawa. Atau mas, bahasa Jawi. Bahasa Jawi. Yang lebih kami yang biasa itu bahasa Jawa. Ya, terima kasih sudah mengajarkan kami sedikit bahasa Jawa. Iya, sami-sami. Dan juga buat teman-teman yang sedang menonton video ini, terima kasih juga sudah menonton video ini. Ya, sini saya Alfri Sorong juga Purnawi Jaya Air. Rian Rawangi dan aku Mas Karoja Akoh ini dulu Yekwam. dan Juga aku minta maaf kalau nyuap maaf nih pemisah pundi-pundi sak Nusantara iki kalau ngajarin bahasa Jawa iki dimaklumin sing utama niku sing asli wong Jawa kalau maklumin kalau ngomong tak ajarin bahasa Jawa arek Bima arek Makassar arek Bugis tapi mbah ya kreketanku kok wong kreten iso bahasa Jawa ya itu diajak di sini kumpul sini aku minta maaf semua pemisah minta maaf kalau ada yang salah ya